Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita pun beribadah dengan penuh penundukan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Allah adalah penolong abadi dalam hidup kita. Dia juga tempat tinggal yang teguh. Maka dari itu kita memuji Tuhan. Pujilah Dia, muliakanlah Dia. Kita memuji Tuhan dari Endeos Hymnos 24, Allah penolong abadi, bait 1, 2, dan 4. Pada bait keempat kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Allah penolong abadi, Dia harapan kami, pelindung badai dunia, tempat tinggal teguh, di bawah naung tatamu ada tempat aman. Kita semua untuk berdiri. Tuhan penolong abadi, pengharapan kekal. Ia memimpin hidupku sampai rumah bakal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah berkenan memberkati setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan pada Bapak Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, sabda pembukaan ibadah kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan ini dari Endeos Hymnos 28, Allah benteng kekuatanku, bait 1 dan 3.
dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iblis selalu mencari cara dan berusaha mencobai kita agar kita jatuh dalam dosa dan menjadi pengikutnya. Untuk itu berhati-hatilah, seperti firman Tuhan menegur kita di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, inilah kami mengakui dan sadar diri ya Tuhan bahwa kami ini harusnya dihukum. Karena kami sadar bahwa kami ini adalah orang berdosa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, dan apapun itu Tuhan tahu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, tolong kami agar hidup kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kabar sukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Begini firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 101, Mulia dan Menang, bait 1 dan 2. Dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan namamu. Dan kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami Tuhan, agar firman-Mu boleh ditaburi dan bertumbuh subur di dalam hati kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, berbahagialah karena hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, bisa beribadah bersama. Dan seperti biasanya saya mengajak kita berdoa ya di dalam hati. Kiranya Tuhan menolong sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan jaringan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang mengikuti ibadah di rumah tidak mengalami gangguan di dalam mengikuti sampai selesai. Nah, kemudian yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini saya akan ajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang perlu kita renungkan dengan tema yaitu menang atas pencobaan. Nah, minggu lalu saya berkhutbah mengenai Yesus dibaptis. Nah, karena itu mari kita membahas mengenai pencobaan di padang gurun ya terhadap Yesus. Membaca dari Injil Matius ya, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa memperhatikan pada layar di HP atau di komputer atau laptop masing-masing. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Ya, saya ulangi, Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sejauh ini Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan Yesus sedang mengalami pencobaan. Ya, memperhatikan dari firman Tuhan ini, maka kita menemukan di ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi di sini kita menemukan Roh Kudus dan iblis bekerja di sana, ya. Ya, Roh Kudus menuntun Yesus, membawa dia ke padang gurun untuk kemudian dicobai oleh iblis. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita sudah paham apa itu ujian, apa itu cobaan, begitu ya. Ujian itu dipakai Tuhan untuk membawa iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Sedangkan cobaan itu dipakai oleh iblis untuk kemudian menghancurkan kita. Nah, tetapi ada prinsip lain yang perlu kita perhatikan. Tanpa seizin Tuhan maka iblis tidak bisa melakukan apapun. Seperti apa yang terjadi dengan Ayub. Ayub bisa dicobai oleh iblis oleh karena Tuhan mengizinkan. Tak seizin Tuhan, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang kita temukan di sini, Yesus hendak dicobai oleh iblis. Dikatakan bahwa Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun. Dia dituntun ke padang gurun untuk apa? Dalam rangka dikatakan untuk kemudian dicobai oleh iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pencobaan ini, dalam peristiwa ini kita bisa menemukan prinsip penting. Yang pertama ialah bahwa seperti saya katakan tadi, Tuhan Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Ya, kalau Dia izinkan maka boleh terjadi. Kalau Dia tidak mengizinkan maka tidak bisa terjadi. Lalu dari peristiwa ini kita menemukan bahwa Yesus bisa menang atas pencobaan itu, bukan? Karena Yesus menang maka kita lihat iblis bukanlah pribadi yang tak terkalahkan. Iblis bisa dikalahkan. Kalau kita perhatikan memang di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah dikalahkan oleh iblis dengan pencobaan atau godaan dan tawar yang diberikan kepadanya. Tapi di sini Yesus menang. Yesus menang atas pencobaan, dan ini menjadi sukacita dan penghiburan bagi kita semua. Yesus kita menang, maka kita pun harusnya bisa menang. Mengapa kita bisa menang atas pencobaan? Karena Yesus sudah membuktikannya. Dia sudah menang atas pencobaan itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam jalan cerita daripada peristiwa ini. Di ayat yang kedua itu mengatakan, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, dalam urutan peristiwanya dikatakan Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun. Setelah tiba di padang gurun tidak langsung dicobai. Tidak kemudian lalu Roh Kudus tuntun masuk ke padang gurun, datang sampai langsung bertemu dengan iblis, kemudian iblis langsung bertindak. Tidak. Sampai ke padang gurun dikatakan Yesus berpuasa. Nah, Injil Matius mencatat secara singkat saja. Ya, hanya dikutip apa ditulis sepintas saja di ayat yang kedua itu. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, baru kemudian laparlah dia lalu dilanjutkan dengan iblis mulai mencoba di ayat yang ketiga. Sejenak mari kita perhatikan mengapa Yesus berpuasa. Ya, mengapa dia berpuasa? Nah, ini merupakan satu bentuk perendahan diri. Yesus merendahkan diri. Kemudian mengapa dia berpuasa? Karena dia akan segera memulai pelayanannya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum melaksanakan pelayanan Yesus dibaptis. Ya, dibaptis. Sesudah dibaptis maka di sini dikatakan dia ke padang gurun dan berpuasa. Sebelumnya dicobai oleh iblis. Jadi puasa merupakan bentuk perendahan diri. Selain itu juga merupakan bagian daripada persiapan. Persiapan daripada Tuhan Yesus untuk memulai pelayanannya.
Di sini juga kita melihat Yesus Kristus mensejajarkan dirinya dengan orang seperti Musa dan Elia. Musa pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Dia adalah pribadi yang membawa Taurat kepada umat manusia. Demikian juga Elia pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Ini tokoh yang mewakili para nabi, yang membawa kita para nabi itu, di mana nabi-nabi memberikan nubuatan firman Tuhan kepada umat manusia. Kini Yesus yang akan menjadi pusat daripada berita Injil sedang mensejajarkan diri dengan Musa dan Elia, karena dia adalah salah satu pembawa wahyu untuk umat manusia. Nah, di sini juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perhatikan mengapa dia berpuasa. Nah, ini merupakan persiapan yang sangat baik untuk menghadapi pencobaan. Di mana pencobaan yang dihadapi bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Karena itu dikatakan dia mengawal dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Di sini juga untuk memberi iblis peluang dan kesempatan baik untuk melawannya, sehingga dengan demikian buat kemenangannya menjadi lebih kilang gemilang. Yesus akhirnya menang, bukan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bagian pertama. Di dalam cobaan yang pertama di ayat yang ketiga itu dikatakan begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Ya. Jadi pencoba itu memulai dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara masih ingat di dalam peristiwa pembaptisan, ya, dikatakan langit terbuka begitu. Kemudian ada itu Roh Kudus yang turun atas Yesus dalam rupa burung merpati. Lalu ada suara yang terdengar dari surga. Ada suara yang berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Yesus Kristus diakui oleh Bapa di sorga dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kira-kira iblis turut mendengar atau tidak? Dia mendengar. Ya, dia mendengar. Jadi detail perjalanan Yesus itu diketahui oleh iblis, dia tahu. Ya, Bapa di sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka mengapa sehingga pencobaan pertama itu dimulai dengan mengatakan, jika engkau anak Allah? Karena dia sudah dengar itu di sungai Yordan itu kan, di mana Tuhan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang dia mulai dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, katanya. Ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Coba ya kita perhatikan baik-baik ayat ini ya. Ya, saya mundur ke ayat yang kedua. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Puasanya sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Kan di sini katakan setelah, berarti sudah selesai. Sudah waktunya untuk buka puasa, bukan? Betul ya? Karena puasanya sudah selesai. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus sedang sungguh-sungguh lapar karena sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Sekarang saatnya untuk makan. Betul ya? Karena sudah lapar. Sudah lapar maka saatnya untuk makan. Karena puasanya sudah selesai. Nah, dia muncul pada waktu seperti itu. Ya, si pencoba muncul di saat Yesus sedang lapar dan puasanya pun sudah selesai. Ini saatnya untuk makan. Maka dia datang dengan membawa tawaran begini. Jika engkau anak Allah. Ya. Karena engkau anak Allah. Ya. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sepintas itu kelihatannya hal yang wajar kok. Betul ya? Sepertinya wajar. Kecuali di tengah-tengahnya puasa, misalkan baru 20 hari atau baru 30 hari. Ini sudah 40 hari, sudah selesai puasanya. Saatnya untuk makan, bukan? Maka semestinya kalau kemudian Yesus lakukan tindakan ubah batu jadi roti, karena memang di padang gurun tidak ada yang jual roti, maka harusnya kalau dia ubah itu untuk makan kan sesuatu yang kelihatannya wajar, bukan? Betul atau tidak? Maka iblis datang dengan tawaran yang boleh dikatakan ya paslah waktunya begitu ya.
puasa sudah selesai, sekarang sudah lapar, ini saatnya makan. Karena tidak ada orang jual roti di padang gurun, tidak ada toko roti, tidak ada itu pabrik roti di padang gurun, mana ada semua itu? Tidak ada. Jadi bahwa mengubah batu jadi roti untuk makan, ya itu hal yang sepintas kelihatannya kayak wajar. Betul ya? Dia berkata seperti itu. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini juga bukan perintah yang sulit. Dengan mudah bisa Yesus lakukan. Ya, hai batu berubahlah jadi roti. Bisa. Dia berfirman segala sesuatu jadi kok. Ya, kitab suci mengatakan dia mencipta. Yohanes 1 ayat 3 itu. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang dijadikan, dan dari segala sesuatu yang dijadikan. Dia mencipta. Allah mencipta dengan firman. Dengan mudah dia bisa perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Nah, maka di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, iblis mengerti sedang dalam titik lemah, sudah lapar. Ya, sangat lapar. Akhirnya laparlah Yesus. Maka di sini saya merenungkan, dan memang banyak hamba Tuhan yang memperhatikan ayat ini, membuat kesimpulan bahwa memang iblis itu biasanya menyerang kita dengan memperalat titik lemah. Titik lemah. Saat sedang lapar dia datang tawarkan makanan. Ya, iblis itu tahu lemahnya kita itu di mana. Ya, dan biasanya dia bekerja memperalat titik kelemahan kita itu. Ya, agar dengan mudah kita dijerat dan dihancurkan, dikalahkan oleh dia kan. Makanya Petrus mengatakan, dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa menurut telannya. Ya, dia memperalat kelemahan kita sebagai manusia untuk dengan mudah menyerang dan menghancurkan kita. Tapi di sini bagaimana Yesus merespon? Yesus merespon dengan ayat yang keempat itu mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya. Yesus merespon dengan mengatakan ada tertulis. Memang nanti kita lihat di dalam seluruh pencobaan itu, ya, pencobaan pertama, kedua dan ketiga, Yesus selalu merespon dengan mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan otoritas daripada kitab suci pada waktu itu perjanjian lama. Yesus menegaskan otoritas daripada kitab suci, tapi juga di sini kita melihat satu prinsip untuk bisa menang atas pencobaan. Nah, kita perlu untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang tertulis dalam kitab suci, membacanya, mempercayainya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yesus menang, ya, karena dikatakan dia terikat dengan apa yang tertulis. Efesus mengatakan firman Tuhan ini dikatakan sebagai pedang roh untuk memadamkan panah api daripada si jahat. Dia mengatakan ada tertulis. Maka dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan dengan mengutip daripada apa yang tertulis dalam kitab suci, maka kita juga supaya bisa menang. Ya, biarlah kiranya senantiasa hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Itu kita percayai, itu kita lakukan dalam hidup ini. Maka dengan demikian kita bisa menang atas cobaan yang ditawarkan oleh iblis. Mari kita perhatikan ada hal yang menarik. Iblis mengatakan jika engkau anak Allah. Yesus menjawab bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sini iblis mencoba menyerang dari sisi mengatakan jika engkau anak Allah atau karena engkau anak Allah. Tapi Yesus bilang apa? Ya, boleh saja mungkin Yesus katakan anak Allah tidak butuh roti. Bagaimana Allah bisa butuh roti? Kan bisa dia berkata begitu kan? Tapi di sini Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Dia sedang posisikan diri sebagai manusia. Ya, dia posisikan diri sebagai manusia. Dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kita lihat Yesus sebenarnya dia bisa lakukan tindakan memerintahkan batu jadi roti, tapi di sini Yesus menunjukkan sebuah tindakan dia sesungguhnya betul-betul bergantung kepada Bapa di surga. Pekerjaan iblis terbesar adalah dia berusaha untuk memisahkan, untuk memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan Allah, bukan? Betul atau tidak?
Usaha iblis adalah bagaimana dia bisa pisahkan manusia dari Tuhan Allah, bagaimana dia bisa memutuskan hubungan itu. Dan di sini itu yang dilakukan terhadap Yesus. Ya, mau membuat supaya Yesus tidak lagi mengharapkan tindakan Allah Bapa di surga menolong dia, tapi bertindak untuk melakukan mengubah batu jadi roti. Tidak usah butuh Bapa lagi. Jadi mengapa Yesus menang? Karena Yesus terus bersandar dan bergantung kepada Bapa di surga, bukan? Maka siapa orang Kristen yang bisa menang atas pencobaan? Harus ikuti teladan Yesus. Bersandar pada Allah Bapa di surga. Bersandar pada Tuhan Allah. Kita ini lemah. Kita ini terbatas. Kita ini tidak mampu, betul. Kita tidak mampu. Siapapun kita ini, kita tidak mampu. Bagaimana kita bisa kuat dan mampu? Harus terus bersandar. Ya, terus terpaut hidup kita kepada Tuhan Allah. Iblis berusaha untuk memisahkan Yesus dari Bapanya. Perintahkan batu-batu jadi roti. Yesus katakan tidak. Manusia hidup bukan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sadar, ya, kehendak Allah yang menentukan hidup manusia. Orang boleh punya roti segudang, ya, mungkin makan untuk 1 tahun. Tapi kalau Tuhan bilang mati hari ini, bagaimana roti-roti bisa mempertahankan? Maka kalau kita perhatikan kisah itu orang kaya yang bodoh, ya, yang diceritakan dalam Alkitab. Dia itu punya hasil panen yang banyak. Dia buat lumbung yang besar. Dia panen, masukkan itu hasil panen dalam lumbung itu. Lalu malam-malam dia katakan, tenanglah jiwaku, istirahatlah baik-baik, sebab padamu ada banyak persediaan makanan. Tuhan bilang apa? Hai engkau orang bodoh, jikalau malam ini jiwamu diambil daripadamu, untuk apakah semuanya itu? Untuk siapakah semuanya itu? Hidup tidak bergantung daripada roti, tidak bergantung daripada apa yang kita punya. Hidup bergantung daripada Tuhan Allah. Maka Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan kisah di mana itu Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar, di sana kita temukan prinsip penting. Goliat mengatakan kepada Daud, sebentar lagi itu Daud akan dimatikan, akan dikalahkan, akan dibunuh. Ya, soalnya Goliat mempunyai perlengkapan senjata yang lengkap. Badannya besar dan tinggi, hebat, punya pengalaman perang. Sedangkan Daud masih kecil, masih muda begitu ya, tidak punya pengalaman perang. Memakai baju perangnya itu siapa? Saul pun dia tidak bisa jalan, akhirnya dia lepas. Tidak punya perlengkapan apa-apa. Mungkin bahwa itu pedang juga tidak kuat atau bagaimana, tidak tahu. Ya, Daud merasa tidak mampu bisa begitu. Dia masih kecil dan juga direndahkan orang lain. Saudara-saudara bilang, kamu ini bagaimana? Seharusnya kamu tetap di sana jaga itu ternak-ternak itu. Tapi Daud bilang apa pada Goliat? Engkau mendatangi aku dengan pedang lembing dan seterusnya. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta langit, Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia ambil batu di itu dekat situ, kemudian dilemparkanlah kepada Goliat dan dikatakan kena di itu dahinya. Goliat pun mati seketika. Coba lihat bagaimana Daud bisa menang. Dia mengandalkan Tuhan. Dia terus bersandar kepada Tuhan. Iblis berusaha pisahkan Yesus dari Bapaknya. Perintahkan batu jadi roti. Yesus bilang tidak. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, Iblis berusaha menggiring Yesus kepada perkara yang jasmani, yang lahiriah semata-mata. Yesus bilang tidak. Ada Tuhan Allah, kehendaknya lah yang menentukan mati dan hidupnya manusia. Maka di sini Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari terus bersandar pada Tuhan. Amin. Terus bersandar pada Tuhan. Menghadapi cobaan dari iblis, kita harus bersandar pada Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri sudah nampak kekalahan kita, bukan? Pasti kita kalah kalau kekuatan sendiri. Siapa sih di antara kita yang kuat? Tidak ada yang kuat. Ya, sesudah nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini diperbudak oleh setan. Ya, kita diperdaya oleh setan sedemikian rupa. Tapi dengan kita bersandar kepada Tuhan, Yesus yang sudah menang itu, dengan kita terus bersandar padanya, kita boleh mendapatkan kemenangan. Makanya kan ada nyanyian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin.
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun menyertai kita. Maka supaya bisa menang atas pencobaan, jangan andalkan kekuatannya sendiri. Amin. Andalkanlah Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Terikatlah hidup kita dengan firman-Nya. Andalkan kuasanya, kekuatannya, kita boleh menang. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Yesus menjawab iblis dengan mengatakan ada tertulis. Iblis tidak mau kalah. Ya, tidak mau menyerah begitu saja. Coba lihat ayat yang kelima, dia bilang apa? Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Nah coba lihat. Yesus bilang ada tertulis, iblis juga bilang ada tertulis. Tidak mau ketinggalan dia. Memang iblis itu selalu itu ya. Ikuti perkembangan zaman. Ya, ikuti perkembangan. Yesus bilang ada tertulis. Dia juga bilang ada tertulis. Ayo. Makanya kalau kita dengar orang suka kutip ayat sana, kutip ayat sini. Jangan kemudian kita dengan mudah terpengaruh lalu mengatakan, oh orang ini khotbahnya Alkitabiah. Nanti dulu. Bang iblis juga kutip-kutip kok. Dia juga kutip-kutip ayat. Ya, maka hati-hati kutip-kutip ayat. Ketika kutip ayat kita harus tahu konteksnya. Konteks di ayat itu bicara apa, baru kemudian kita tidak salah untuk mengartikan. Kalau kita kutip untuk turuti kemauan sendiri pasti salah. Ya seperti iblis ini. Maka orang yang suka kutip ayat sembarangan tanpa melihat teksnya dan konteks di sana, itu siapa itu? Coba lihat ya, iblis ini. Iblis susah pakai orang untuk kutip ayat dengan tidak bertanggung jawab. Saya ini sangat terharu ya. Terharu juga gimana hati kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Dalam minggu ini saya mendengar, ya ada beberapa teman hamba Tuhan yang sering ada di YouTube ya. Mereka kemudian merespon. Ada seseorang yang membuat video dan menyebarkan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya yang Kristen, supaya jangan mau untuk divaksin. Alasannya apa? Katanya waktu dia berdoa, Tuhan berkata padanya. Tuhan menyebut vaksin corona, vaksin corona, vaksin corona. Kemudian dia tanya, Tuhan ada apa Tuhan dengan vaksin corona? Terus katanya Tuhan bilang padanya, jangan mau disuntik vaksin corona. Karena vaksin corona itu sudah dikasihkan antikris. Nanti kalau disuntik vaksin corona, bisa jadi antikris. Dia bilang, supaya saya tidak salah maka saya tanya ulang-ulang, Tuhan apa betul Tuhan kami tidak boleh vaksin? Tuhan berkata iya betul, jangan divaksin karena nanti kalau divaksin sudah ada itu, di dalam vaksin itu sudah ada gen antikris, nanti bisa jadi antikris. Nah coba perhatikan, dia bukan saja katakan saya baca di firman Tuhan, tapi dia bilang saya dengar Tuhan bicara, Tuhan omong padaku, Tuhan bilang jangan mau divaksin corona. Nah, kira-kira kita ikut yang mana? Sejak kapan di dalam vaksin corona ada gen antikris itu? Sejauh mana itu gen antikris bisa tinggal di situ? Apa boleh masukkan gen sembarangan? Ya. Nah ini namanya penyesatan. Ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Iblis mengaku-ngaku ada tertulis. Mengaku-ngaku itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah tapi sebelum saya lihat itu lebih jauh, Bapak Ibu dan Saudara, coba kita lihat baik-baik ayat yang kelima. Ayat 5 itu bilang begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Kota apa? Kota suci. Di kota suci juga ada iblis loh. Makanya Yerusalem ya. Yang lebih menarik lagi, menempatkan dia di hubungan bait Allah. Di bait Allah juga ada iblisnya. Di gereja ada iblis atau enggak? Di kota yang disebut kota suci. Nah ini Matius menulis dengan sangat teliti. Dia tidak bilang kota Yerusalem tapi kota suci. Ya, mau membuka cakra berpikir kita bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang di sana tidak ada setannya. Maksudnya itu setan bisa goda orang di mana saja kan? Ya, jangan kita bilang oh kami di gereja aman. Di sini tidak ada setan-setan. Ini khusus orang suci, para suci ada di sini. Nanti dulu. Di hubungan bait Allah, di kompleks bait Allah, ya.
Di kota yang disebut kota suci pun ada iblis kok di sana. Dia bawa Yesus ke sana, menaikkan ke atas. Maka itulah liciknya iblis itu. Ya, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu hati-hati. Dulu ada Bang Napi itu di televisi itu. Kejahatan bisa ada di mana-mana. Waspadalah, waspadalah. Nah, iblis mengatakan apa di ayat 6? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau pada cobaan yang pertama, iblis berusaha untuk pisahkan Yesus dari Bapaknya. Tidak usah tunggu Bapak siapkan roti, engkau bisa buat sendiri. Dia mau pisahkan hubungan dia dengan Bapaknya, supaya tidak andalkan Bapa. Sedangkan dalam cobaan yang kedua ini, iblis berusaha untuk kemudian membawa Yesus untuk percaya yang lebih sungguh-sungguh lagi, bahwa nanti kalau jatuh dari hubungan bait Allah akan tidak apa-apa, soalnya ada tertulis. Jadi dia bilang ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang dia sehingga kakinya tidak terantuk kepada batu. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan kata-kata iblis ini masuk akal dan beralasan loh. Mengapa saya bilang begitu? Kitab Mazmur itu memberi nubuat bahwa tak satu pun tulangnya patah. Betul ya? Saya kira Yesus tahu itu. Maka mungkin bilang, oh ya memang dinubuatkan bahwa tak satu pun tulangku patah. Meskipun saya jatuh dari sini pasti tulangku tidak patah, soalnya ada nubuat begitu. Dan itu memang akhirnya digenapi dalam Injil Yohanes kan. Waktu orang yang disalib bersama Yesus dipatahkan kakinya, kiri dan Yesus tidak dipatahkan. Karena sudah dinubuatkan tak satu pun tulangnya patah. Kalau sampai satu saja tulangnya patah, kitab suci kita bermasalah. Karena firman tidak digenapi. Nah, maka Yesus ditantang untuk kemudian betul-betul percaya bahwa karena dia anak Allah, maka Allah pasti menolongnya. Tidak mungkin dia kemudian terjatuh lalu tulangnya patah atau terjadi apa-apa pada dirinya. Nah, ini pekerjaan iblis. Ya, ini pekerjaan iblis. Saya pernah mendengar cerita dari seorang ibu di daerah tertentu, ya saya tidak usah sebut daerah mana, di daerah tertentu, di kota tertentu di Indonesia ini, katanya ada orang yang sakit, ya ada orang yang sakit. Kemudian ada seseorang mengaku sebagai hamba Tuhan, ya mengaku sebagai hamba Tuhan, datang ke sana dan mendoakan. Setelah didoakan, karena kondisinya tidak membaik, ya kondisinya masih stabil, akan cenderung memburuk, maka keluarga mengatakan kita harus segera bawa dia ke dokter. Ya, harus bawa dia ke dokter karena kondisinya makin buruk. Pendoa itu bilang apa? Yang mengaku sebagai hamba Tuhan tadi, jangan, harus lebih beriman. Kenapa belum sembuh? Karena imannya masih kurang. Sekarang naikkan imannya sedikit lagi. Akhirnya mereka naikkan imannya, ditambahkan sedikit lagi imannya. Setelah tambahkan imannya, ibarat motor itu digas. Kalau tadinya begini, sekarang dinaikkan sedikit, naikkan lagi imannya, terus doa. Habis berdoa makin buruk situasinya. Keluarga makin bersuara dengan keras, mari kita bawa ke dokter. Itu pendoa tadi bilang apa? Jangan. Saya lihat imannya masih kurang. Sekarang coba tambahkan imannya, penuhkan imannya. Tadi kalau masih kurang, silakan full imannya. Seperti motor itu digas sampai full. Seperti mobil itu digas sampai full. Maka sekarang mereka betul-betul gas sampai full. Imannya itu betul-betul sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan, terpaut dengan Tuhan. Habis berdoa terus mati itu orang. Mati. Mari kita lihat di sini, yang salah di sini siapa? Yang salah siapa? Ya yang memberi saran mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan itu. Tuhan bisa sembuhkan, doa terus sembuhkan secara langsung, tapi Tuhan juga bisa pakai para dokter, bukan? Makanya Yesus ketika membuat mujizat menyembuhkan, kadang-kadang dia sembuhkan secara langsung, bahkan bisa jarak jauh, tapi kadang-kadang dia pakai media tertentu. Bisa pakai tanah diaduk dengan ludah, kemudian dioleskan dan seterusnya. Bisa suruh masuk ke dalam kolam dan lain sebagainya. Yesusnya pakai media tertentu. Maka ada hamba Tuhan yang membuat penerapan mengenai poin ini. Dia bilang, ada gempa bumi tidak mau keluar. Dalam nama Yesus, gedung ini kokoh. Gempa makin kencang, dalam gedung kokoh.
padahal semua orang sedang keluar. Nah, ini namanya mencobai Tuhan. Ya, ramai-ramai orang suntik vaksin, dia bilang saya tidak suntik. Dalam suruh vaksin pergi. Nah, ini kan namanya mencobai Tuhan. Ya, kan sama dengan orang naik motor tidak mau pakai helm. Ini kan sama dengan mencobai Tuhan kan. Tadi saya bilang sakit tidak mau berobat, hanya mau andalkan Tuhan. Itu kan namanya mencobai Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Ya, makanya Yesus menjawab dengan tepat di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena itu jangan mencobai Tuhan. Ya, jikalau memungkinkan kita bisa lakukan apa-apa untuk melindungi diri, ya jangan mencobai Tuhan. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu dan Saudara, Yesus dibawa oleh iblis ke tempat yang tinggi ya, untuk kemudian disuruh jatuh. Coba saya ulangi kalimat ini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi pekerjaan iblis naik ke atas untuk dijatuhkan, betul ya? Kalau pekerjaan Allah tidak begitu, direndahkan untuk kemudian ditinggikan. Saudara mau pilih yang mana? Di proses Tuhan rendah kemudian ditinggikan, atau ditinggikan sama iblis untuk disuruh jatuh? Mau yang mana? Nah, yang menarik itu begini. Dia sudah bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Harusnya kan dia dorong kasih jatuh kan? Betul atau tidak? Tidak usah suruh, tapi dia bilang apa? Jatuhkanlah dirimu, suruh jatuh sendiri. Harusnya kan dia dorong kasih jatuh, terus baru omong, hai katanya engkau anak Allah, biarlah malaikat menopang engkau. Nah, ini mengajar kita apa? Iblis bisa menggoda, tapi kalau kita tidak mau tidak bisa. Karena itu kalau sudah jatuh dalam dosa, jangan salahkan iblis. Dia hanya menggoda, tapi pelakunya siapa? Ya pelakunya yang bersangkutan dong. Betul atau tidak? Makanya dia bilang, jatuhkan dirimu. Dia bilang, awas saya jatuhkan kamu. Kan tidak begitu kan? Jadi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, tidak boleh mencobai Tuhan. Kemudian yang berikut, yang ketiga. Pencobaan yang ketiga itu di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, di sini iblis memberikan tawaran berikut yang sungguh menggiurkan, memperlihatkan semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Lalu dia bilang, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, di sini saya lihat iblis itu menipu. Memang itu pekerjaan iblis, menipu dia. Memangnya dunia ini milik siapa? Apa milik iblis? Tidak. Tuhan itu penciptanya, dia pemiliknya. Ayat Alkitab mengajar begitu. Alam semesta dan isinya itu milik Tuhan, bukan milik iblis. Yang baru semuanya itu Tuhan Allah. Tapi dia bilang, semua kuberikan padamu. Kan sama dengan misalkan katakanlah salah satu di antara kita sedang berdiri di depan rumah kita begitu ya. Terus tahu-taunya ada orang datang. Hai, misalnya maaf, saya pinjam satu nama ya. Misalnya Pak Kris di Citraland. Pak Kris sedang berdiri di depan rumah, kemudian ada orang datang. Hai Pak Kris, kalau engkau sujud menyembah aku, nanti rumah ini kuberikan padamu. Kira-kira Pak Kris bilang apa? Loh, kok aneh? Ini rumahku kok kamu datang buat seperti itu? Nah, itu cara iblis, dia berbohong. Iblis itu suka berdusta, suka menipu manusia. Maka kita tidak boleh terkecoh. Tidak boleh terkecoh. Nah, di sini Yesus ditawari iblis mendapatkan mahkota tanpa salib. Mau membelokkan Yesus. Yesus punya misi yang jelas untuk naik ke atas kayu salib, mati menanggung hukuman dosa manusia. Yesus bilang tidak. Yang penting kau sujud menyembah aku, semua aku berikan padamu. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu untuk memperhatikan dengan baik-baik bagaimana iblis bekerja. Dia bisa menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yang menyenangkan dalam hidup ini, menyenangkan sesaat, memuaskan jiwa kita. Ya, hanya sederhana dengan sujud menyembah. Dia tidak mengatakan, coba perhatikan baik-baik ya, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis tidak bilang begini, akan kuberikan padamu, yang penting engkau hanya nyembah aku, tidak boleh nyembah Tuhan. Dia tidak larang untuk nyembah Tuhan. Maksudnya apa? Bolehlah engkau menyembah Tuhan,
Tapi di sini nyembah dia, nyembah iblis. Nah ini iblis tawarkan cara kompromi. Pendeta-pendeta kalau khutbah, hamba Tuhan kalau khutbah, jangan yang keras-keras. Bukan keras suaranya ya. Jangan kritik-kritik kehidupan umat. Ya, nanti sakiti hati umat tidak baik. Khutbah yang lembut-lembut saja. Ya, lembut-lembut saja supaya jemaat tidak tersinggung. Soalnya sekarang lagi susah. Keadaan lagi susah, jangan dikhutbah yang keras lah. Yang lembut-lembut supaya semua senang, tidur nyenyak dan seterusnya. Nah ini cara iblis untuk kompromi. Mengajarkan kompromi, jangan. Ya, firman Tuhan seperti apa itu harus disampaikan dengan terus terang. Terang terus ya, dengan terus terang. Mau corona mau tidak corona, firman Tuhan tetap firman Tuhan harus diberitakan secara konsisten. Nah, maka Yesus menjawab dengan mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus langsung mengusir iblis, enyahlah engkau. Makanya kalau ada iblis datang menggoda kita pun, enyahlah engkau iblis. Dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Kita jangan usir sendiri, harus dengan nama Yesus. Karena kita tidak punya kekuatan, ya. Tapi dengan nama Yesus. Yesus yang menyertai kita itu ada kuasa yang diberikan pada kita. Dia bilang, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah di sini juga mengajar kita untuk betul-betul bagaimana bisa menang. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Makhluk apapun yang menjadi ciptaan Tuhan tidak boleh sembah. Termasuk manusia pun tidak boleh disembah. Ya, makanya Petrus menolak sesembahan daripada itu. Cornelius atau siapa itu. Hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Sebagai bagian terakhir. Ayat yang ke-11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, iblisnya pergi. Malaikatnya datang melayani Yesus. Ini waktunya Bapa di sorga menyediakan makanan. Karena memang tadi saya sudah katakan, di padang gurun tidak ada toko roti, tidak ada pabrik roti, tidak ada petani yang di sana sediakan makanan. Ya, tidak ada warung apapun di sana. Malaikat datang. Ini seperti Elia. Malaikat datang bawa makanan. Ya, menyediakan makanan untuk Yesus. Karena itu dalam hidup ini memang kita pun bisa menghadapi berbagai macam pencobaan. Ya. Kita masih hidup di dunia ini dan bisa menghadapi berbagai macam pencobaan. Tapi Paulus memberikan nasihat begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, bila Bapak, Ibu ataupun saudara sedang menghadapi pencobaan dalam hidup ini, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecil hati, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Sebagai penutup, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ya, saya memperhatikan bahwa bagaimana kita bisa mengenang atas pencobaan. Yang pertama mari kita perhatikan, tak seizin Tuhan tidak ada yang bisa terjadi. Kemudian yang kedua, selalu terikat dengan firman Tuhan. Terus bersandar pada Tuhan Allah. Jangan mencobai Tuhanan. Sembahlah hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dengan demikian kita boleh berkemenangan. Di dalam hidup ini kita boleh mengaku bahwa Tuhan, jauhkanlah iblis daripada kami, karena kami ini lemah. Kuatkan kami, mampukan kami untuk berkemenangan bersama Engkau. Sebagaimana Engkau menang. Di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah kalah, Yesus menang. Ya, Yesus menang. Ini menjadi jaminan kita pun bisa menang kalau terus bersandar pada Tuhan. Maka biarlah lewat firman Tuhan ini, kita semua boleh dituntun untuk senantiasa berkemenangan atas setiap cobaan yang datang dari si jahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan pada kami hari ini. Roh Kudus bantu kami meteraikan firman dan beri kuasa pada kami untuk melaksanakan firman-Mu, agar kami boleh berkemenangan seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang menang dalam peristiwa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan. Kepada liturgos saya persilahkan.
Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita meresponi akan firman Tuhan ini. Biarlah kita terus memiliki iman yang teguh dan berpegang teguhlah pada kebenaran. Sebab musuh selalu menyerang. Lawanlah dia dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Humnos 314, Iman Kemenangan, bait 1 dan 3. Hai hai bangunlah serdadu yang telah lihat terang. Hai berperanglah serdadu, ku sebelum malam tiba. Lawanlah musuh-musuhmu dengan segenap naga. Pasti imanmu kan menang mengalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Musuh selalu menyerang, tak kenal hentinya. Majulah perang, tinggalkan semua kesenanganmu. Pakailah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dengan iman akan gentarlah musuh sekalian. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Saat ini kita akan mendengarkan warta gembala. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini, antara lain Ibu Bambang S, kemudian Ibu Emi atau Ibu Sutikno, kemudian Oma Kustina ya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Kiranya Tuhan beri kesehatan yang baik, sejahtera dan sukacita bersama keluarga, dan Tuhan mengurangkan umur yang panjang, hidup yang bermakna, hidup yang berarti di hadapan Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu ataupun saudara, mengenai ibadah di bulan Februari mulai minggu depan, nanti kita akan umumkan besok ya melalui WA Group ya. Kita sudah bisa mulai tatap muka atau masih harus online. Nanti besok akan diumumkan karena malam ini baru majelis akan mengadakan rapat untuk membicarakan hal ini. Kemudian yang berikut, tolong terus doakan mengenai penyelesaian pembangunan tahap akhir bagian depan ya, dan bagian timur. Tuhan tolong supaya minggu ini bisa terselesaikan mudah-mudahan ya. Kemudian doakan tukang supaya Tuhan berkati, lindungi dari bahaya karena bekerja di ketinggian yang boleh dikatakan cukup tinggi. Kita juga terus berdoa untuk pemulihan daripada situasi di negara kita yang sedang menghadapi berbagai musibah ya, termasuk wabah virus corona, bahkan dunia ini, agar Tuhan selamatkan dari wabah virus corona ini. Kemudian yang terakhir, terus mengingatkan supaya seluruh jemaat menaruh perhatian untuk mengambil bagian dalam seluruh kegiatan rohani yang kita adakan, baik itu persekutuan doa maupun ada pendalaman Alkitab. Dengan demikian iman kita, rohani kita boleh terus tetap terpelihara di hadapan Tuhan. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Engkau memberkati ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Dan kini tiba saatnya kami berdoa padamu untuk segala sesuatu yang menjadi pokok doa kami di hadapan Tuhan. Yang pertama tentu kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami secara keseluruhan sampai dengan hari ini. Dan ke depan kami boleh terus mempercayakan hidup padamu. Kini berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan rohani agar Tuhan berkati. Kehidupan tiap-tiap jemaat Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan topang supaya semua setia padamu di masa sulit. Terutama lindungi dari ancaman bahaya virus corona yang sedang melanda dunia ini. Kini kami berdoa untuk pembangunan penyelesaian yang tahap akhir di bagian depan ya Tuhan, maupun di samping di sisi timur. Dalam minggu ini Tuhan tolong supaya bisa berjalan baik.
Tukang yang kerja juga Tuhan selamatkan dari luputkan daripada bahaya karena bekerja di tempat yang tinggi. Sekarang juga berdoa padamu ya Tuhan untuk biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pembangunan. Silakan Tuhan boleh berkarya. Kami percaya Tuhan berkuasa dan boleh menyediakan sebagaimana selama ini Tuhan menyediakan, maka kami percaya untuk seterusnya pun pasti Tuhan memberkati, karena pembangunan ini untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, kami doakan panitia yang bekerja, juga seluruh jemaat yang mendukung, Tuhan memberkati. Bapa, kini kami doakan untuk seluruh gereja kami, di lingkup sinode kami Gereja Leos Indonesia. Tuhan berkati gereja kami yang tersebar di berbagai provinsi, berbagai daerah. Para hamba Tuhan, segenap majelis, seluruh pengurusan, tiap-tiap jemaat Tuhan berkati satu persatu. Pergumulan setiap daerah dalam memajukan pekerjaan-Mu Tuhan berkati. Demikian untuk yayasan-yayasan kami, baik Yayasan STT Salem maupun Yayasan Leos Indonesia, Tuhan Engkau berkati pengurus-pengurusnya, segala program dan pembiayaannya. Begitu juga untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan di yayasan, baik itu dosen maupun para mahasiswa, demikian guru dan murid-murid yang di sekolah-sekolah kami, Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, kini kami juga mendoakan padamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang menghadapi masalah, baik itu terkait dengan wabah virus corona maupun berbagai musibah yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan tolong pulihkanlah dari situasi ini. Segenap korban maupun keluarga korban juga Tuhan tolong, khususnya mereka yang berduka karena anggota keluarganya meninggal dalam berbagai musibah. Tuhan menolong, memberi kekuatan dan penghiburan. Berkatilah para pemimpin kami mulai presiden sampai kepada RT RW, supaya dengan hikmat bijaksana dari Tuhan boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan Indonesia makin maju di hadapan Tuhan, membawa kemuliaan untuk nama-Mu. Khusus untuk kota di mana kami tinggal, termasuk kota kami Surabaya ini, Tuhan berkati. Masyarakat di sekitar kami juga Tuhan selamatkan, berkati. Sebagai bagian terakhir ya Tuhan, tiap-tiap kami yang sedang ikuti ibadah ini, baik yang ada di gereja maupun yang ibadah dari rumah, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan tolong dalam kehidupan tiap pribadi menyangkut rumah tangganya, usaha dan pekerjaan maupun studi, bahkan pergumulan apa saja yang dihadapi dalam hidup. Tuhan Yesus memberi kekuatan, pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, mengakhiri ibadah ini dan memasuki minggu yang baru. Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kini saya kembalikan pada liturgos. Berjalanlah bersama Tuhan, kenakanlah perlengkapan iman, siap sedialah, jangan biarkan iblis menguasai hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 315, Hai bangkit bagi Yesus, bait 1 dan 3. Pada bait ketiga kita menyanyikan dalam keadaan berdiri. Hai bangkit bagi lawan salibnya, anjungkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini, arahkanlah hatinya kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, turun atas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
untuk boleh berkemenangan atas setiap cobaan yang datang dari iblis, mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Berjaga dan berdoalah, kuasa Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 315, Hai bangkit bagi Yesus, baitnya yang keempat. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini saya akan membacakan pengumuman untuk persembahan. Persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822-1079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083858355154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Acara rohani gereja, Persekutuan Doa Selasa 2 Februari 2021 pukul 19.00 WIB. Pemahaman Alkitab Kamis 4 Februari 2021 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA Gereja. Demikian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.